Nah ini yang harus diperjelas adalah satu babakan ansih sebagai danau atau satu babakan sebagai perkampungan. Itu dulu, yang mana nih? Perkampungan. Nanti tolong diganti ya. Karena kalau bicara yang ditanya adalah sejarah satu babakan, kita hanya akan bicara mengenai satu danau yang luasnya kurang lebih 30 hektar. Tapi kalau perkampungan budaya Betawi itu 289 hektar kurang lebih. Di dalamnya salah satu danau yang ada di kawasan itu adalah satu babakan atau danau babakan. Kalau berdiri mungkin bukan berdiri, kita nggak pernah berdiri sih. Nah, pembangunan atau tertutup. Jadi kalau perkampungan budaya Betawi ini secara formal itu tahun 2000, dimulai tahun 2000 dengan adanya surat keputusan gubernur nomor 92 yang isinya mengenai penataan kawasan waktu itu masih seluas kurang lebih 165 hektar. Nah di situ mulai ditata untuk menjadikan perkampungan budaya Betawi, di mana kenapa harus ada perkampungan budaya Betawi? Karena ada satu awakening atau kesadaran ya dari masyarakat Betawi. Ini kita tuan rumah di Jakarta, tapi kayaknya budaya lain selain budaya lokal atau kearifan lokal kayaknya mendem gitu. Sebagai tuan rumah kan harusnya dia punya ya sesuatu yang lebih gitu, entah porsinya, entah apanya gitu. Akhirnya kayaknya kita perlu sesuatu yang lebih kuat untuk kita eksistensi Jakarta, dimana kearifan lokal atau budayanya adalah budaya Betawi, itu dia harus orang bisa tahu, jangan sampai tertutup. Ya walaupun kita tidak bisa menafikan bahwasanya Jakarta itu berbeda dengan kota-kota yang lain di Nusantara ini atau di Republik ini. Tantangan kita di Betawi atau orang Betawi itu memang lebih, karena kan Jakarta adalah ibu kota negara, jadi pusat dari negara, jadi pasti semua akan datang ke sini. Nah, dari situ kayaknya kita perlu dengan tidak mengecilkan budaya-budaya yang ada, kita hanya kepengen budaya Betawi itu sedikit menonjol karena sebagai tuan rumah. Nah ini betul-betul kayaknya kita perlu satu tempat yang orang bisa tahu mengenai budaya Betawi. Dari situ melihat dari dalam tanda kutip kegagalan condet, walaupun memang condet itu bukan dipersiapkan untuk menjadi itu, atau bukan dibuat atau di statusnya bukan sebagai perkampungan budaya Betawi karena beda. Nah, tapi melihat bahwasanya banyak orang Betawi yang keluar condet, akhirnya yang tadinya adalah orang menganggap itu sebagai kampung Betawi atau kampung budaya Betawi hilang. 90-an sampai dengan 98 mulai mengkerucut pihak Pemda, pihak masyarakat dengan tokoh-tokoh Betawi dan pihak Pemda itu kayaknya kita perlu bisa bersama. Akhirnya supaya tidak ada kecemburuan, supaya tidak ada tidak ada pilih kasihnya. Setiap wilayah kota, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat beserta dengan Kepulauan Seribu itu diminta untuk mengusulkan. Karena kan kalau kita lihat sejarah banyak ya, kampung-kampung Betawi banyak, kampung Runda, Pitung, kampung Rawabelong, kampung Kemayoran, sudah banyak orang-orang Betawi. Nah supaya jangan yang dipilih sana sih, yang dipilih sana sih gitu. Nah ini silakan masing-masing wilayah kota mengusulkan daerah mana nih. Sudah muncul, banyak yang muncul, ada tim penilai, walaupun tidak resmi gitu, ada tim penilai pihak Pemda dengan pihak masyarakat dan Betawi. Nah akhirnya mulai itu mengerucut kepada daerah selatan, walaupun belum diputuskan, supaya orang kenal, tidak hanya orang-orang Betawi, tidak hanya orang-orang tokoh atau Pemda yang menentukan bahwasanya akan di sini. Itu dibuat satu kegiatan, ada festival dibuat di sini. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan ini loh kampung Betawi. Belum ada bicara ini loh ya akan jadi kampung Betawi, enggak, belum. Ini loh ada kampung Betawi yang kayaknya lebih enak kalau kita bikin. Jadi bahasanya masih bahasa pada seperti itu. Dibuat festival 98
dan respon dari masyarakat itu iya ini lebih bagus sih. Nah kita pada itu akhirnya tadi tahun 2000 SK 92 buatlah muncul penataan kawasan 165 hektar jadi perda 65 hektar jadi perda pemuda ini kan dibangun semua sarana prasarana dan segala macam dibangun. Nah, tapi kemudian ada satu pemikiran lagi kayaknya kalau cuma SK itu akan seperti khawatir dia akan seperti condet karena condet juga kan SK itu produk hukum yang menaunginya adalah SK itu. Hanya diusulkan untuk supaya kita minta atau kita punya satu produk hukum tertinggi di wilayah provinsial. Itu muncul tahun 2004 Perda nomor 3 itu tentang penetapan perkampungan budaya Betawi yang tadinya 165 hektar menjadi 289 hektar. Jadi dengan adanya itu di wilayah provinsi itu sudah tidak ada lagi produk hukum yang lebih tinggi. Jadi cuma ada satu-satunya perkampungan budaya Betawi di Jakarta, di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia cuma ada satu-satu sih. Gitu. Jadi kita anggap ini sudah punya satu kekuatan hukum. Dan selanjutnya itu ada beberapa lagi produk-produk hukum yang secara tidak langsung memperkuat status hukum dari atau dasar hukum dari perkampungan. Jadi gitu Bang, 2005 itu ditetapkan pembangunan yang lebih ekstensif, yang lebih menyeluruh, terutama di sini. Ini Kampung Tamrin itu 2012. Ya, karena dulu semuanya di sebelah sana, cuma karena ada pertimbangan. Ini kita terlalu dekat dengan masyarakat. Bukan kita tidak mau dekat dengan masyarakat, tapi kan kadang-kadang masyarakat yang ini lagi senang hati, yang ini lagi nggak senang hati, lagi sedih gitu. Bila kita bikin acara, kayaknya ganggu itu gitu. Akhirnya kita perlu lagi satu tempat yang khusus. Kalau misalnya kita tampilkan kesenian atau segala macam, dibangunlah kawasan ini. Namanya kawasan Tamrin. Ya, kawasan Tamrin itu 2022. Jadi 2022 itu ada pergub yang mengganti atau merubah beberapa ruas jalan. Iya. Terus beberapa bangunan pemerintah itu diganti menjadi toko-toko yang dikenal di Betawi. Gitu maksudnya singkat.